Early. Ethan lebih dahulu datang ke kantor sebelum ke bandara. Hari ini dia harus bertolak early sesuai perintah Nicholas Wilds. Dia akan menjadi kaki tangan Wilds melakukan pencucian uang di negara orang. Ethan mengumpulkan ke-10 anggota staf divisi keuangan. Pria itu memberikan tugas untuk masing-masing anak buahnya. Dia akan pergi selama 4 hari. Setelah menyelesaikan pembagian tugas untuk masing-masing bawahannya, Ethan meminta mereka kembali bekerja. Pria itu merapikan beberapa dokumen yang ada di atas meja, lalu menumpuknya. Satu persatu anggota meeting sudah beranjak dari tempatnya, lalu keluar ruangan. Ethan memang menggunakan ruang meeting untuk berdiskusi dengan semua anggota timnya. Dia tidak menggunakan ruangan divisi keuangan. Tidak ada meja yang cukup untuk menampung mereka bersebelas. Ethan memasukkan laptop ke dalam tas. Kepala pria itu sedikit terangkat, sebelum kembali fokus dengan pekerjaannya. Pria itu meraih tumpukan kertas, kemudian kembali memasukkan ke dalam tas jinjingnya. Ethan mengernyit ketika masih tidak mendapati pergerakan dari seseorang yang duduk di deret kanan dari tempatnya duduk. Pria itu akhirnya mengangkat kepala setelah selesai dengan semua keperluannya. Apa ada yang masih kurang jelas, Miss Chloe? Ethan akhirnya bertanya. Wanita yang bernama Chloe itu masih menatapnya dengan sorot mata serius. Chloe menghembuskan nafas. Untuk apa Bapak pergi ke Early? Ethan yang merasa aneh dengan pertanyaan tersebut, mengerutkan kening. Sepasang mata tajam pria itu masih menatap balik salah satu bawahannya. Kenapa Chloe terdengar seperti seorang kekasih yang sedang khawatir? Oh, Ethan merasa benar-benar aneh. Apa Bapak akan bertransaksi di sana? Seperti biasa, Chloe tetap bertanya sekalipun belum mendapatkan jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Dia tidak memiliki kesabaran menunggu pria yang sangat sulit untuk membuka mulut tersebut menjawab pertanyaannya, lalu baru bisa melempar tanya kedua. Jika orang mengatakan perempuan adalah makhluk Tuhan yang memiliki kesabaran lebih, maka Chloe akan mempertanyakan keabsahannya sebagai perempuan. Oh, tidak. Dia yakin dia perempuan seutuhnya. Buktinya, dia masih tertarik pada pria yang sebenarnya. Sangat menyebalkan. Chloe mengedip menyadari isi dalam kepalanya. Anda tidak sedang berperan sebagai seorang kekasih yang khawatir saat sang pria akan pergi jauh, bukan? Chloe membuka mulutnya. Sepasang netra wanita itu bergerak. Takjub. Kali ini dia takjub lantaran pria menyebalkan di depannya ini mengeluarkan banyak kata. Ah, ada berapa kata tadi? Kening Chloe mengernyit. 1, 5. Ah. Chloe yakin Ethan baru saja mengeluarkan lebih dari 10 kata untuk meresponnya. Bukankah ini luar biasa? Sudut bibir wanita itu sudah akan terangkat, ketika sang otak kembali memutar kalimat panjang yang keluar dari mulut atasannya. Wanita itu seketika mendelik begitu menyadari arti kalimat tersebut. Dia terlalu senang karena berhasil membuat Ethan mengeluarkan banyak kata, hingga otaknya sedikit lambat bekerja dan melupakan hal yang paling krusial. Arti kalimat panjang tersebut. Ethan mendorong kursinya ke belakang, lalu beranjak. Pria itu merapikan jas, lalu mengkancingkannya. Kepala Ethan kembali menoleh ke samping, sementara sebelah tangan pria itu meraih tas di atas meja. Dia sudah siap berangkat. Melihat Ethan yang sudah beranjak, Chloe buru-buru mendorong kursi ke belakang. Gerakan tergesa-gesa wanita itu membuat kursi tak bersalah tersebut nyaris terjatuh. Untung saja Chloe sadar, dan langsung memutar tubuh lalu tangannya refleks meraih sandaran kursi. Chloe membenarkan posisi kursinya seperti semula. Mengingat sang atasan sudah akan pergi, Chloe meraih buku catatan yang dia bawa, lalu membukanya. Wanita itu mengeluarkan sesuatu dari selipan lembar buku, kemudian bergegas keluar dari celah antara meja dan kursi. Chloe berderap ke ujung meja di mana sang atasan berdiri. Ini. Tanpa meminta izin, wanita itu langsung menarik satu tangan Ethan yang bebas, kemudian memutar telapak tangan pria itu sebelum meletakkan secari kertas ke atas telapak tangan sang atasan. Hubungi dia kalau kamu butuh bantuan. Katakan saja kamu mendapatkan nomor itu dari Bung Suis. Mafia di sana bukan orang-orang yang mudah. Kamu harus berhati-hati. Ethan menatap wanita yang sedang memberinya nasihat dan pesan tanpa dia minta. Seolah mereka berdua memang memiliki hubungan yang cukup dekat untuk saling mengkhawatirkan. Dua pasang mata tersebut saling membalas tatap, sementara kedua tangan Chloe masih membungkus satu telapak tangan Ethan. Beberapa detik kembali terlewat. Baik Ethan maupun Chloe masih saling menatap. Kedua orang itu mengedip cepat, lalu Chloe buru-buru menarik kedua tangannya saat mendengar suara pintu terbuka. Keduanya menoleh cepat ke arah pintu. Ethan memasukkan secari kertas yang Chloe berikan ke dalam saku jasnya sementara sepasang mata pria itu tidak beralih dari arah pintu. Sudah waktunya berangkat. Seorang pria yang bekerja sebagai bodyguard Nikelah yang muncul. Ethan menganggukkan kepala. Pria itu sempat melirik Chloe yang sedang menatapnya ketika melewati wanita tersebut. Ethan tidak lagi memutar kepalanya. Pria itu menghela langkah keluar ruangan.
menyisakan Chloe yang mendesah panjang. Tangan wanita itu terangkat memegang dada. Early. Ethan menatap pantulan dirinya dari dalam cermin. Pria itu mengancing ujung lengan panjang kemeja warna putih yang membalut sempurna tubuh tegapnya. Selanjutnya, Ethan meraih dasi kupu-kupu di atas meja. Pria itu memasangkannya ke leher. Tubuh tegap pria itu terlihat sempurna dengan lapisan vas berwarna abu gelap senada dengan dasi kupu-kupu yang dikenakannya. Terakhir Ethan meraih tuxedo, lalu mengenakannya. Dengan sepasang mata yang masih lurus mengamati penampilannya, kedua tangan pria itu bergerak mengusap tuxedonya. Ethan merapikan penampilannya. Pria itu menarik nafas dalam sebelum menghembuskannya perlahan. Seperti inilah penampilan seorang Essanoir Wilds yang sebenarnya. Dengan sepasang manik mata berbeda warna. Ethan mengangkat satu sudut bibirnya. Kedua tangan pria itu kemudian bergerak ke atas menyugar rambut yang tidak sama sekali panjang. Ethan tersenyum menatap dirinya sendiri. Dia sudah sejauh ini masuk dalam kehidupan keluarga Wilds. Hanya dalam waktu 1 minggu. Ethan menyeringai. Sebentar lagi dia akan meruntuhkan kekuasaan Ramon Wilds. Ethan membatin senang. Sebentar lagi dia bisa membawa sang ibu keluar dari tempat persembunyiannya dan menempatkan wanita terkasihnya itu ke singgasana seorang ratu. Menghembuskan nafas, Ethan kemudian menunduk. Pria itu meraih kotak berisi kontak lensa yang akan menutupi jati dirinya. Perlahan pria itu mengenakannya. Memejamkan mata untuk beberapa detik, Ethan kemudian mengangkat kepalanya. Seseorang yang kini berada di depannya bukanlah Essanoir Wilds. Yang sekarang tersenyum ke arahnya itu adalah seorang Essanoir Grey yang bekerja sebagai seorang akuntan di perusahaan Wilds. Ethan menunduk. Sepasang mata pria itu mengamati secari kertas yang tergeletak di atas meja. Kertas yang diberikan oleh Chloe. Ada nama seseorang serta nomor ponsel yang bisa dia hubungi. Dia sendiri tidak mengerti untuk apa Chloe memberikan kontak seseorang padanya. Apakah ini bagian dari rencana Fu Chou dan Chloe? Ethan masih belum tahu keputusan apa yang geng Fu Chou ambil untuk dirinya. Bisa jadi pria itu benar-benar mengambil keputusan untuk menyingkirkan dirinya seumur hidup. Dan di sini, di negara orang ini mereka akan mengeksekusi dirinya. Ethan menarik nafas lalu menghembuskannya. Tangan yang sudah terulur untuk meraih kertas tersebut urung. Ethan menariknya kembali. Jika mereka memang berniat untuk menghabisi nyawanya di sini, untuk apa Chloe memperingatkan tentang para mafia yang ada di negara asing ini? Ethan mengamati sekali lagi kertas di atas meja. Mengedik kepala, sebelum memutar tubuh, lalu berjalan keluar kamar hotel. Seperti yang sudah Nike sampaikan. Sekretaris pria itu sudah mengurus semua kebutuhannya. Bahkan dari ketika dia turun dari pesawat, sudah ada seseorang yang menunggunya, lalu mengantarkannya ke hotel. Hari ini pun, dia tidak perlu repot mencari mobil dan sopir yang bisa dia sewa untuk mendatangi pameran lukisan tempatnya menyelesaikan uang $10 juta. Orang yang kemarin menjemputnya dari bandara, akan siap mengantarkan Ethan ke tempat tersebut. Ethan harus akui, wanita yang sepertinya kurang gaji dan keganjinan tersebut ternyata masih memiliki otak. Ya, meski mungkin hanya sedikit. Paling tidak, dia masih berguna selain untuk memuaskan atasannya. Ethan memasuki lift yang akan membawanya ke lobi hotel. Dia sudah siap melakukan transaksi pencucian uang untuk pertama kalinya. Keluar dari lift, langkah kaki pria itu langsung terhela ke lobi. Ethan mengedarkan matanya samar. Kepala pria itu terarah lurus ke depan, sementara bola matanya sesekali bergulir ke kanan dan ke kiri. Dia tidak boleh melepas kewaspadaannya. Apalagi saat ini dia berada di negara asing dan sendirian. Tidak ada Marco yang akan langsung datang saat dia membutuhkannya. Ethan menahan senyum saat mengingat sebahagia apa Marco setelah menghabiskan uang $1,2 juta yang didapatnya dari Nike. Bukan. Marco tidak menggunakan uang itu untuk kesenangan pribadinya. Marco menggunakan uang tersebut untuk melengkapi persenjataan mereka. Marco bilang, dengan persenjataan mereka sekarang, mereka bisa menghadapi lebih dari 50 orang. Ethan menghentikan langkah ketika tiba di luar lobi. Kepala pria itu menoleh. Sebuah limosin melaju pelan, kemudian berhenti di depannya. Seorang pria keluar dari pintu pengemudi, kemudian berlari memutari mobil untuk membukakan pintu belakang untuknya. Ethan mengangguk kecil, sebelum menghela langkah masuk ke dalam limosin tersebut. Duduk di dalam limosin, Ethan menghembuskan nafasnya. Ternyata seperti ini kehidupan yang akan dijalaninya sebagai seorang Wilds, pria itu membatin. Ethan memperhatikan jalanan kota Roma. Sekitar 20 menit, limosin yang membawa Ethan akhirnya berbelok, lalu masuk ke sebuah bangunan besar bertema Romani kuno. Sebuah bangunan yang saat ini berfungsi sebagai museum. Pantheon. Dulunya, Pantheon pernah dijadikan kuil Romawi sebelum kemudian menjadi gereja Katolik. Bangunan tersebut masih terlihat begitu kokoh dan mengintimidasi. Ethan turun setelah sang sopir membukakan pintu untuknya. Pameran lukisan kali ini sepertinya dihadiri oleh banyak orang-orang berkuasa. Ethan bisa melihat dari jejeran limosin yang terparkir. Pria itu merapikan tuxedonya. Ethan melangkah masuk ke dalam gedung.
Suasana sudah cukup ramai dengan banyaknya orang yang menghadiri pameran lukisan tersebut. Ethan mengedarkan pandangan matanya. Pria itu tersenyum miring. Tidak ada yang akan dia kenali ataupun mengenalinya tentu saja. Ini pertama kali dirinya menjejak kaki di tanah Roma, Italia. Ethan kemudian membawa langkah kakinya mendekati satu lukisan yang menarik perhatiannya. Ethan berdiri terpaku menatap lukisan di depannya. Gambar tampak belakang seorang wanita dengan rambut tergerai berantakan yang sedang mendongak menatap langit kelabu. Ethan bisa merasakan kesedihan wanita di dalam gambar tersebut. Meskipun tidak terlihat jelas bagaimana raut wajah sang subjek, namun penggunaan warna cat yang dominan warna gelap membuat Ethan yang melihatnya merasakan kesedihan. Ethan tidak terlalu mengerti tentang lukisan. Lukisan tidak termasuk dalam subjek yang dia dalami selama 28 masa hidupnya. Ethan menarik nafas panjang, kemudian menghembuskannya. Apa kamu akan membelinya? Ethan mengernyit. Sepasang mata yang masih menatap lekat lukisan di depannya tersebut mengedip 2 kali. Aku tidak tahu kalau kamu juga akan datang ke pameran ini. Lalu hening beberapa detik. Ternyata kamu pengagum lukisan juga. Ethan akhirnya memutar kepala ke samping. Netra pria tersebut kembali mengedip ketika menemukan siapa yang sudah berdiri di sampingnya. Dahi Ethan berkerut. Meskipun sorot mata pria itu menyerat keterkejutan sekaligus tanya, namun sepasang bibir Ethan sama sekali tidak terbuka. Masih terkatup rapat. Jangan melihatku seperti hantu. Keluh wanita yang tidak lain adalah Rachel. Dia sendiri tidak tahu akan bertemu dengan tangan kanan calon adik iparnya di negara orang. Dia memang pecinta lukisan. Dia sering bepergian ke negeri orang hanya untuk menikmati pameran lukisan dari para pelukis ternama, lalu membeli lukisan yang dia suka. Di rumahnya, dia memiliki satu ruangan khusus untuk koleksi lukisan-lukisan yang dia dapat dari banyak negara. Bagaimana menurutmu lukisan ini? Rachel sudah mengalihkan tatapan matanya ke depan. Sepasang mata wanita itu berbinar mengagumi satu karya di hadapannya. Rachel menarik dalam-dalam nafasnya. Sorot mata wanita itu berubah mendung. Ethan yang masih terkejut mendapati calon istri Devano Wilds ada di sampingnya menatap Rachel dengan kernyit di dahi yang semakin bertambah. Sepertinya, wanita itu juga merasakan apa yang Ethan rasakan ketika mengamati lukisan tersebut. Sepertinya dia putus asa pada hidupnya. Ethan mendengarkan. Pria itu sudah kembali memutar kepala ke depan. Mungkin hidupnya sepertiku. Lalu Rachel menghembus pelan nafasnya. Berkekang. Tidak bisa memilih jalan hidupnya sendiri. Rachel masih mengungkapkan apa yang dirasakannya dari satu lukisan tersebut. Dia merasa seperti sedang melihat dirinya sendiri. Apa menurutmu wanita itu akan bisa melihat warna langit yang terang dengan cahaya matahari yang indah? Rachel menoleh ke samping. Apa menurutmu, dia akan memiliki waktu untuk merapikan rambutnya itu? Tambah Rachel yang ingin mendengar pendapat dari Ethan. Ethan masih tidak mengalihkan tatapan matanya. Hidup itu pilihan. Kalau dia benar-benar ingin melihat langit yang cerah, maka dia harus pergi dari tempat itu. Setelah mengatakannya, Ethan langsung memutar tubuh dan menghela langkahnya. Pria itu mengamati lukisan lain yang terpajang di sepanjang ruangan tersebut. Di tempatnya, Rachel memperhatikan Ethan yang masih menghela kaki pelan, sementara mata pria itu memperhatikan lukisan-lukisan yang dipamerkan. Ethan kembali berhenti. Sepasang mata pria 28 tahun tersebut menyusuri satu lukisan besar di depannya. Ini juga bagus menurutku. Kamu tahu siapa yang melukisnya? Ethan yang kembali mendengar suara yang mulai familiar di telinganya, menoleh. Pria itu hanya mengernyitkan kening, sebelum kemudian memilih untuk melanjutkan langkah. Meninggalkan Rachel yang berdecak kesal. Dia heran mengetahui ada pria seperti Ethan. Astaga! Rachel jadi penasaran. Sebenarnya, wanita seperti apa yang bisa menarik perhatian pria itu? Bukan Rachel mau sombong. Akan tetapi pada kenyataannya, setiap kali dia bertemu dengan seorang pria, pria tersebut tidak akan berhenti menatapnya satu kali. Rachel bisa melihat ketertarikan di mata mereka. Tapi pesonanya sama sekali tidak mempan pada tangan kanan Nicholas Wilds. Rachel menggelengkan kepala. Ethan mengambil minuman yang memang sudah disediakan oleh pihak panitia di sudut lain gedung. Pria itu meneguknya sembari mengedarkan mata. Tidak dia hiraukan sosok yang sedari tadi membuntutinya. Menurunkan gelas. Pria itu kemudian meraih satu potong cake. Ethan melahapnya, sementara sepasang mata pria tersebut masih mengedar. Wah, yang ini enak sekali. Kamu harus mencobanya, Ethan. Sepertinya di negara kita belum ada. Rachel memperlihatkan kue di tangannya yang sudah tergigit setengah. Wanita itu tersenyum. Ethan menghembuskan nafas. Apa kamu ingin calon suamimu membunuhku? Akhirnya Ethan membuka mulut. Dia sudah jengah terus-terusan diikuti oleh calon istri Devano Wilds. Dia tidak ingin membuat masalah dengan pria itu. Apalagi hanya karena perempuan.
Gerakan tangan Rachel yang sudah akan memasukkan sisa potongan kue ke dalam mulutnya, terhenti. Apa kamu juga takut pada Daven? Tanya Rachel dengan sepasang mata yang sudah memicing. Tidak. Ethan menoleh. Aku hanya tidak ingin membuat masalah dengannya. Itu sama saja kamu takut. Ethan langsung membesarkan kedua matanya. Tentu saja berbeda. Aku tidak takut pada siapapun. Rachel mencebik. Ya sudah, kalau begitu biasa saja. Aku tidak mengenal siapapun di sini selain kamu. Rachel kemudian memasukkan sisa potongan kue ke dalam mulutnya. Wanita itu menikmati kunyahannya. Aku rasa kamu juga sama. Rachel menoleh ke arah Ethan dengan alis terangkat. Ethan menghembuskan nafasnya. Aku benar-benar tidak ingin bermasalah dengan Daven, Rachel. Rachel membuka mulutnya saat mendengar Ethan menyebut namanya. Aku suka suaramu saat menyebut namaku. Ethan menoleh dengan tatapan tidak suka. Kalau begitu, aku tidak akan lagi menyebut namamu. Sahut sinis Ethan. Dia benar-benar tidak mengerti kesialan apa yang membawanya bertemu dengan Rachel di negeri orang. Kenapa juga Rachel? Mungkin akan lebih baik kalau Chloe yang ada di tempat ini sekarang. Tidak. Bukan karena dia tertarik pada Chloe. Masalahnya hanya karena Chloe bukan Rachel yang memiliki pria seperti Devano. Tapi aku ingin kamu menyebut namaku lagi. Kali ini Ethan memutar tubuhnya, hingga dia bisa berdiri berhadapan dengan Rachel. Kamu wanita yang sudah akan menikah. Jangan menggoda pria lain. Rachel mengedip. Wanita itu terdiam membalas tatapan mata Ethan. Mulutnya tertutup rapat. Kalimat yang Ethan ucapkan berhasil menyentilnya. Benar. Dia memang sudah akan menikah dengan salah satu pewaris Wilds. Dan apa yang baru saja dia lakukan? Mungkin benar jika dia terlihat seperti sedang merayu Ethan. Ethan mendesah dalam hati saat melihat perubahan ekspresi wajah Rachel. Apakah dia sudah menyakiti perasaan wanita ini? Ethan sungguh tidak suka berhubungan dengan seorang perempuan. Makhluk yang satu ini terlalu sensitif. Dia hanya mengatakan apa yang terpikir oleh otaknya. Sama sekali tidak berniat untuk menyakiti perasaan Rachel. Maaf, aku hanya terlalu senang karena bertemu seseorang yang aku kenal di sini. Lalu Rachel mengalihkan pandangan matanya. Ethan menghembuskan nafasnya. Ada rasa bersalah yang membuatnya tidak nyaman. Ethan menurunkan tubuh, lalu tangan kanan pria itu meraih satu potong kue yang sebelumnya Rachel nikmati. Rachel yang melihat kue apa yang diambil oleh Ethan melirik. Ethan menikmati kunyahan di dalam mulutnya. Beberapa detik kedua orang tersebut sama-sama diam. Ethan menelan kunyahannya. Benar. Kue ini enak sekali. Ujar Ethan yang sontak membuat Rachel kembali menoleh ke samping. Benar, kan? Di negara kita belum ada. Rachel terlihat bersemangat. Apalagi saat dia melihat kepala Ethan mengangguk. Tanpa sadar wanita itu mengulas senyum senang. Jadi, lukisan mana yang akan kamu beli? Rachel sudah melupakan sakit hatinya. Wanita itu sudah kembali bersemangat. Ethan tidak menjawab. Pria itu hanya mengangkat kedua alisnya. Rachel tergelak. Kepala wanita itu lalu menggeleng pelan. Baiklah, aku tidak akan bertanya. Rachel tersenyum. Wanita itu kemudian mengedarkan matanya. Ayo, kita lihat di sebelah sana. Mungkin akan ada lukisan yang menarik perhatian kamu selain gambar wanita tadi. Rachel menunjuk ke satu ruangan lain bangunan tersebut. Ethan belum menyahut saat pria itu merasakan tarikan lengannya. Kaki Ethan terhela dengan sepasang mata menatap ke arah lengannya. Ethan kemudian melepas tangan Rachel dari lengannya. Rachel menoleh sembari memperlihatkan ringisannya. Maaf, refleks, kata wanita itu. Rachel kemudian melanjutkan hela kakinya diikuti Ethan di belakangnya. Beberapa kali Ethan menghembuskan nafasnya. Jika saat ini ada Daven, sudah barang tentu pria itu akan langsung menghajarnya. Bukan hanya karena dia sudah menatap wanita itu lebih dari 1 detik. Mereka juga sudah berbicara, bahkan Rachel sudah lancang memegang lengannya. Kenapa Daven tidak ikut bersamamu? Akhirnya Ethan bertanya juga. Dia penasaran bagaimana Rachel bisa berada di tempat ini dengan bebasnya. Padahal, saat di negara mereka, Daven tidak melepaskan wanita ini sendirian. Rachel yang sudah berhenti melangkah, dan sedang menikmati lukisan abstrak di hadapannya menoleh. Aku memang tidak mengajaknya. Sahut enteng Rachel yang membuat Ethan mengernyit. Aku menyukai lukisan dan hanya saat seperti ini aku bisa bebas dari Daven. Tambah Rachel menjelaskan, ketika wanita itu melihat kerenyitan di dahi Ethan. Kamu pasti bingung kan? Rachel tergagah. Daven itu tidak menyukai lukisan. Apa enaknya pergi melihat pameran lukisan dengan orang yang tidak menyukai lukisan? Ethan mendengarkan. Jawaban Rachel sebenarnya masih belum menjawab semua tanya dalam kepalanya. Pasalnya,
pria posesif itu membiarkan wanitanya sendirian di negeri orang. Ini aneh. Aku mengancam Daven akan menggagalkan rencana pernikahan kami, kalau dia tidak membebaskanku menikmati hobiku yang satu ini. Rachel mengalihkan tatapannya. Kalau itu yang ingin kamu tahu. Tambah wanita tersebut menjawab tanya dalam kepala Ethan. Ethan menghembuskan nafasnya. Aku hanya merasa aneh. Ujar pria itu. Ethan kemudian memilih berlalu untuk melihat lukisan yang lainnya. Selesai melihat semua lukisan yang dipamerkan, Ethan menghampiri pihak penyelenggara. Pria itu kemudian bicara serius dengan sang kurator. Tujuannya tidak hanya untuk memindahkan beberapa lukisan dari pameran tersebut ke kediaman Wilds, tapi juga melakukan pencucian uang seperti yang Nick minta. Karena itu, dia harus bisa bersepakat dengan pelaksana pameran. Di tempatnya berdiri, Rachel mengamati Ethan yang sedang berbicara serius dengan seseorang. Dia tidak tahu apa yang sedang pria kepercayaan Nicholas Wilds itu diskusikan, akan tetapi mereka berdua terlihat begitu serius. Ethan menjabat tangan sang kurator setelah mereka berdua mencapai kesepakatan. Beberapa lukisan akan dikirim ke kediaman Wilds. Ethan sudah memberikan alamatnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Ethan berucap dalam bahasa Early yang begitu fasih. Sang kurator tersenyum sembari mengangguk. Senang berbisnis dengan Anda. Akan saya kabari kalau ada pameran lainnya. Semoga Anda bisa ikut berpartisipasi kembali. Ethan mengangguk sembari mengulas senyum kecil. Kamu memiliki kekasih yang sangat cantik. Mendengar perkataan sang kurator, Ethan mengernyit. Pria itu kemudian memutar kepala mengikuti arah kedikan sang kurator. Dari tadi dia memperhatikan Anda. Ethan mengedip. Memutar kembali kepala ke depan, Ethan menambahkan. Dia bukan kekasih saya. Dia calon kakak ipar saya. Sang kurator nampak terkejut. Oh, maaf. Saya kira dia pasangan Anda. Kalian terlihat serasi. Ethan menahan ringisannya. Dia dibilang serasi dengan Rachel? Kalau Daven mendengarnya, pria itu bisa langsung mengamuk seperti banteng kesetanan. Ethan membayangkan. Pria itu kemudian kembali berpamitan, dan langsung pergi meninggalkan sang kurator yang masih memperhatikan. Kenapa kamu masih ada di sini? Tanya Ethan setelah menghampiri Rachel. Aku lapar. Ayo kita makan dulu. Kamu sudah selesai dengan urusanmu, bukan? Rachel bertanya. Sebenarnya dia penasaran lukisan mana yang akhirnya Ethan beli. Dia sendiri masih belum memutuskan akan membeli yang mana. Besok masih akan ada pameran lagi. Dia masih ingin melihatnya sebelum membuat keputusan. Ethan mendesah. Kenapa dia harus mengurus calon istri Daven? Kamu bisa makan sendiri. Aku masih ada pekerjaan lain. Ayolah, Ethan. Aku benar-benar tidak punya teman di sini. Rachel merengek. Seharusnya kamu mengajak calon suamimu. Merepotkan saja. Ethan menghela langkah keluar gedung. Di belakangnya, Rachel mengikuti. Wanita itu menahan senyumannya. Meskipun Ethan berkata ketus, tapi dia tahu Ethan menurutinya. Pria itu tidak menolak ajakan makannya. Tiba di luar gedung, Ethan mengedarkan matanya. Seorang sopir yang mengantarnya, langsung bergegas menuju limosin begitu melihat tamunya sudah selesai dengan urusannya. Tak lama, sebuah limosin berhenti di depan Ethan, lalu sang pengemudi keluar dan bergegas memutari setengah badan mobil untuk membukakan pintu penumpang. Ethan menghela langkah masuk, sementara Rachel masih terdiam di tempatnya. Jadi makan, tidak? Tanya Ethan dari dalam mobil. Rachel tersentak, sebelum bergegas membawa langkahnya masuk ke dalam limosin. Sang pengemudi sempat menatap dengan kening mengernyit sebelum berlari kembali ke sisi lain mobil lalu masuk ke dalamnya. Ethan memberitahu tempat tujuan untuk memuaskan keinginan calon istri Daven. Limosin melaju. Rachel yang sempat terkejut melihat alat transportasi yang dibawa Ethan, sedikit memiringkan tubuhnya. Jadi, kamu kesini karena pekerjaan? Wanita itu bertanya. Setelah Rachel pikir-pikir, sepertinya tidak mungkin juga Ethan pergi ke Early di hari kerja hanya untuk melihat pameran lukisan seperti dirinya. Ethan bekerja di perusahaan Wilds. Dia hanya seorang pekerja, bukan pemilik yang bisa dengan leluasa pergi saat hari kerja. Menurutmu? Ethan yang sudah menoleh ke samping justru melempar tanya. Tanya yang sebenarnya sudah menyerat jika apa yang Rachel pikirkan memang benar. Ethan datang ke Early karena pekerjaan. Bukan seperti dirinya yang murni datang karena ingin menghibur diri dan memuaskan hobinya. Ethan dan Rachel berakhir duduk berseberangan terpisah meja di salah satu restoran ternama kota Roma. Ethan mengetahui tempat tersebut dari media sosial. Tentu saja dia belum pernah mendatangi tempat ini sebelumnya. Setelah menyebutkan pilihan menu makanan yang akan mereka santap, dua orang tersebut menunggu sembari berbincang ringan. Lebih tepatnya, Rachel yang banyak bersuara, sedangkan Ethan hanya menanggapi sesekali. Terkadang pria itu hanya menatap Rachel tanpa menjawab. Ceritakan padaku,
Bagaimana kamu bisa dekat dengan Nika? Rachel sudah memajukan tubuh. Kedua siku wanita itu menumpu di atas meja, kemudian jemari kedua tangan wanita itu saling terjalin di bawah dagu. Rachel hanya mencoba peruntungannya. Tidak mudah membuat pria di depannya membuka mulut. Rachel mendesah lantaran keberuntungan tidak sedang berpihak padanya. Pria di depannya tidak menyahut. Ethan hanya menggulir bola mata ke arahnya sesaat, sebelum kembali fokus dengan ponsel di tangannya. Ethan tiba-tiba beranjak, hingga membuat Rachel sedikit kaget. Mau kemana? Tanya Rachel bingung. Apa Ethan akan meninggalkannya di tempat ini sendirian? Dia tidak menguasai bahasa Italy. Dengan Ethan semua akan menjadi mudah karena ternyata pria itu fasih berbahasa Italy. Dia bahkan sempat terkagum-kagum ketika mendengar logat Ethan berbahasa ibu di negara yang sedang mereka jejak. Tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Ethan berpesan, sebelum melangkah menjauhi meja. Ethan memasukkan ponsel ke dalam saku celananya. Pria itu menghela kaki lebar menuju toilet. Ethan melarikan bola matanya ke samping kanan dan kiri. Pria itu kemudian berlari ke arah belokan lorong, sebelum beberapa detik selanjutnya menjulurkan sebelah kakinya. Bruk! Ethan menghela kaki menghampiri seseorang yang baru saja terjatuh. Ethan menarik baju pria itu hingga pria yang tidak dikenalnya tersebut berdiri. Ethan mendorong tubuh pria itu dengan lengan yang menekan leher pria asing tersebut hingga tubuh sang pria asing menubruk dinding. Ethan mengamati satu sosok asing yang sedang meringis. Benak Ethan berputar. Siapa orang ini? Kenapa pria ini mengikuti dari ketika ia dan Rachel keluar museum? Ethan mulai memikirkan kemungkinan Daven yang mengirim pria asing ini. Masuk akal karena pria seperti Daven tidak mungkin membiarkan calon istrinya bebas begitu saja. Apa Daven yang mengirimmu? Tanya Ethan dengan tatapan menusuk. Pria yang masih meringis menahan tekanan lengan itu berusaha menjauhkan lengan Ethan dari lehernya. Katakan! Apa Daven yang menyuruhmu? Ethan semakin menekan lengannya. Aku, Lay lepas. Pria itu berbicara dengan menggunakan bahasa Italy. Ethan mengedip. Sepertinya pria asing yang tidak dikenalnya ini warga Italy. Apa dia sudah salah menangkap orang? Ethan kemudian melonggarkan tekanan lengannya ke leher orang asing tersebut. 2 detik selanjutnya, Ethan menarik lengannya menjauh. Dia khawatir sudah salah mengira jika pria ini orang yang berniat jahat padanya. Pria asing itu memegangi lehernya sembari masih meringis merasakan sakit. Ethan menghembuskan nafas panjang. Dia yakin orang ini mengikutinya. Kenapa kamu mengikutiku? Ethan akhirnya bertanya dengan menggunakan bahasa ibu sang pria asing. Pria itu kini menatapnya dengan sorot marah. Kenapa kamu mempermainkannya? Pertanyaan yang keluar dari mulut sang pria asing membuat Ethan menatap bingung. Apa maksudmu? Tanya Ethan tidak mengerti kenapa orang yang tidak dia kenal ini marah. Dan apa yang pria itu katakan tadi? Dia mempermainkan siapa? Ethan sungguh tidak paham. Pria asing itu mengumpat. Kedua tangannya masih sibuk merapikan pakaiannya. Bisa-bisanya kamu mempermainkannya. Hei, bicara yang jelas. Aku tidak mengerti apa maksudmu. Sepertinya kamu salah mengenali orang. Aku tidak mengenalmu. Ethan berkata panjang lebar. Pria itu justru mendelik ke arah Ethan. Dia meminta aku menjagamu, tapi kamu malah enak-enak sama perempuan lain di sini. Dasar kurang ajar. Untung saja Ethan memiliki gerak refleks yang bagus, sehingga dia bisa menghindar tepat saat satu pukulan melayang ke arah wajahnya. Ethan dengan gerakan cepat menangkap sebelah tangan pria yang menyerangnya tiba-tiba, lalu menguncinya ke belakang tubuh. Ethan menarik keras kuncian tangan pria itu hingga sang pria asing memaki kesakitan. Beraninya kamu menyerangku setelah aku melepaskanmu. Ethan berbisik di telinga sang pria asing. Dia bahkan sempat merasa bersalah karena berpikir sudah salah menangkap orang. Tapi ternyata, pria asing ini sangat tidak tahu terima kasih. Itu karena kamu mempermainkannya. Lagi, kalimat itu yang keluar dari mulut sang pria asing. Ethan kesal. Bicara yang jelas. Siapa yang kamu maksud? Aku tidak mempermainkan siapapun. Ethan kembali menarik ke atas tangan pria asing yang terkunci di belakang tubuhnya hingga pria itu kembali memaki kesakitan. Katakan cepat. Siapa yang kamu maksud? Ethan sudah tidak sabar. Dia sebenarnya tidak ingin membuat masalah di negara orang. Dia bukan seseorang dengan kekuasaan tinggi yang kebal hukum. Bisa saja dia bermasalah dengan hukum di negara ini jika ada yang melaporkannya. Ethan melirik beberapa orang yang berjalan melewatinya sembari melarikan bola mata ke arahnya dengan tatapan ngeri. Cepat katakan atau aku benar-benar akan mematahkan lenganmu. Ancam Ethan yang sudah merasa sangat kesal. Kekasihmu? Siapa lagi? Ethan mendorong keras pria asing itu hingga nyaris tersungkur jika saja dia tidak bisa segera menyeimbangkan tubuhnya. Ethan mendengkus.
Sepertinya orang asing ini memang salah mengenali dirinya. Ethan mengumpat. Ethan menepuk kedua telapak tangan, lalu merapikan taksido yang masih membalut tubuhnya. Pria itu kemudian memutar tubuhnya berniat untuk meninggalkan pria asing yang salah sasaran. Kekasih. Hah? Ethan kembali mendengkus. Sudah 2 orang yang membuatnya kesal dengan bahasan kekasih. Apa pria seusianya harus berstatus memiliki seorang kekasih? Tadi, kurator pameran lukisan yang mengira Rachel adalah kekasihnya. Dan sekarang, ada lagi pria asing yang mengikutinya dan mengira dirinya sebagai orang lain. Orang lain yang sudah memiliki kekasih. Pria itu berpikir dia sedang berselingkuh dengan Rachel. Astaga! Apa mukanya ini pasaran hingga orang salah mengenali dirinya? Ethan sudah akan melanjutkan langkah ketika mendengar suara pria di belakangnya. Aku tidak akan memaafkanmu kalau kamu mempermainkan Bung Suis. Ethan mengernyit. Dia tidak merasa asing dengan 2 kata terakhir yang baru saja didengarnya. Pria itu meneleng ketika mencoba mengingat sesuatu. Bung Suis. Pria itu mengulang. Apa sekarang kamu masih akan menyangkal? Ethan akhirnya kembali memutar tubuhnya. Bung Suis? Pria itu menggumam tanya. Sepasang bola mata Ethan membesar saat otaknya sudah bekerja menemukan memori di salah satu kotak memorinya. Dia memang tidak terlalu memperhatikan apa yang bawahannya sampaikan sesaat sebelum keberangkatannya ke Early. Chloe. Wanita itu menyebut dirinya sebagai Bung Suis ketika memberinya secari kertas dengan nomor telepon dan nama seseorang. Sudah ingat dengan kekasihmu sekarang? Ethan memelotot. Aku tahu siapa Bung Suis. Tapi kamu jelas salah mengenali orang kalau mengira aku kekasihnya. Ketus Ethan tidak terima. Dia tidak memiliki hubungan lebih selain atasan dan bawahan dengan Chloe. Si bebal itu, kesal Ethan saat mengingat seperti apa bawahannya yang satu itu. Kamu benar-benar keterlaluan, Ethan! Ethan mengernyit ketika mendengar pria asing tersebut menyebut namanya dengan tepat. Aku tidak salah mengenali orang. Kamu Ethan, kekasih Chloe. Si Bung Suis. Pria asing itu menjelaskan dengan nada kesal. Dia jelas tidak salah mengenali Oren. Si Bung Suis bahkan mengiriminya foto orang bernama Ethan ini. Chloe memintanya menjaga kekasihnya. Dasar menyebalkan. Pria itu merutuk dalam hati. Setelah usaha Chloe, kekasihnya itu justru bersenang-senang dengan wanita lain. Kasihan sekali Chloe. Astaga. Kali ini Ethan menghela langkah ke depan hingga jarak keduanya berkurang. Ethan menatap tajam pria di depannya yang kukuh mengira dia kekasih Chloe. Kekasih dari negara api? Kesal Ethan. Sudah aku katakan, aku bukan kekasih Chloe. Ethan mendelik kesal. Jangan lagi menyebutku kekasih si bebal itu atau aku akan mematahkan lenganmu itu. Ethan menunjuk lengan sang pria asing dengan wajah kesal yang kentara. Ethan menggelengkan kepala. Pria itu langsung memutar tubuh dan melangkah pergi. Dia baru saja membuang waktu berharganya. Seharusnya dia sudah bisa makan, lalu kembali ke hotel untuk beristirahat. Ethan mulai merutuki kesialannya hari ini. Bertemu dengan Rachel sudah membuatnya menyesal datang ke tempat ini. Lalu sekarang, Chloe. Entah apa yang wanita itu katakan pada kenalannya tentang dirinya hingga membuat orang itu salah mengira jika mereka berpacaran. Benar-benar sial. Dia bilang dia bukan kekasihmu. Apa kalian sudah putus? Ethan yang masih bisa mendengar suara pria asing di belakangnya, menghentikan hela kaki lalu menolehkan kepala ke belakang. Apa karena kamu tahu dia berselingkuh? Ethan melangkah cepat menghampiri pria asing yang terlihat sedang bicara dengan seseorang melalui sambungan telepon. Dengan kesal, Ethan langsung merampas telepon dari tangan sang pria asing. Hei! Pria asing itu berteriak sembari memelotot ke arah Ethan. Sebelah tangannya menggantung di udara ketika tidak berhasil mengambil ponselnya kembali. Pria yang dikenalinya bernama Ethan itu dengan gerak cepat melangkah ke belakang dan mengangkat tinggi ponsel di tangannya. Pria itu berdecak kesal. Ethan dengan tatapan mata lurus ke depan, membawa ponsel ke telinga kiri. Apa yang kamu katakan pada pria asing itu? Hah? Ethan meninggikan suaranya di ujung kalimat. Tidak perlu bertanya siapa orang yang sedang tersambung dengannya, Ethan tahu. Si bebal lah yang sekarang sedang terdiam di tempatnya. Wanita itu pasti sedang memikirkan jawaban agar tidak membuatnya marah. Beberapa detik terlewat, Ethan dengan menahan rasa dongkol menunggu Chloe menjawabnya. Dia benar-benar akan memerahi Chloe yang dengan berani mengaku aku sebagai kekasihnya. Aku hanya memintanya untuk menjagamu. Saya tidak membutuhkan bantuan Anda, Miss Chloe. Ethan dengan wajah merah menahan kesal menekan 2 kata terakhirnya. Chloe terdiam di tempatnya. Jangan melewati batas Anda. Kita hanya atasan dan bawahan. Ingat itu. Tanpa Ethan tahu, kalimatnya tersebut menyakiti hati Chloe. Wanita itu di tempatnya menekan kuat sepasang gerahamnya yang terkatup. Dia sedang menikmati rasa nyeri di dalam hatinya. Dia hanya khawatir,
Tapi pria itu justru menganggapnya melewati batas. Chloe menekan semakin kuat katupan kedua rahangnya. Ketika 2 detik selanjutnya yang terdengar oleh rungunya adalah nada sambungan telepon yang terputus.